Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Irfan Jaya Sasmita. Kali ini saya akan membuat tutorial FreeCAD, bagaimana cara constraint ya. Jadi constraint itu adalah membatasi sebuah garis ya, garis atau gambar dua dimensi ya. Membatasi dengan membatasi agar dia konsisten dalam keadaan tertentu, atau memberikan sebuah ukuran yang konsisten ya, konsisten. Di sini saya langsung ke, kalau saya biasanya kita kemarin menggunakan part design ya, part design. Kita menggunakan part design, setelah saya new, terus saya create body, terus saya create sketch, ya kan? Terus saya pilih plane-nya, misalnya oke dari sini. Ya, seperti itu ya. Tapi kali ini saya akan langsung ke sketch ya. Jadi ketika saya buka ini FreeCAD-nya, saya langsung ke mode sketch-nya. Jadi dari start sini saya langsung ke sketcher. Jadi bukannya ke part design lagi. Ke sketcher saya klik. Ya di sini saya new. Terus di sini saya klik create a new sketch ya. Ini terserah mau gimana, mau ini explain dari top ya. Nah seperti ini. Kemarin kita sudah membahas ini ya, line-nya ya, sketch-nya ini. Sekarang kita akan membahas ini constraint-nya. Jadi seperti yang saya bilang ya, jadi constraint itu untuk memberikan batasan ya, agar dia konsisten ya. Jadi ini pertama saya akan bahas adalah create coincident ya, coincident. Jadi di sini saya buat garis dulu. Ini contohnya constraint ya. Jadi kalau saya ini auto constraint ya, kalau saya klik garis ke atas ini, maka dia akan terconstraint dengan sendirinya ini. Ya, dan ini ada constraint-nya di sini nih. Ya. Artinya apa? Saya pencet X escape. Jadi kalau saya gerak-gerakin, dia tetap dalam keadaan konsisten lurus, tegak lurus. Karena dia constraint. Kenapa dia constraint? Karena ini ada saya checklist auto constraint. Kalau auto constraint saya klik uncheck ya, tidak saya centang. Terus saya klik seperti ini, maka dia nggak ada constraint-nya. Jadi ketika saya escape, terus saya goyang-goyangkan seperti ini, dia bisa bebas, nggak terikat. Atau jadi constraint itu terikat ya. Nah, jadi kalau saya tick auto constraint, misalnya saya horizontal, maka dia akan terconstraint horizontal. Jadi konsisten, hanya bisa horizontal. Ya. Kecuali kalau ini tetap saya auto constraint ya, tapi saya klik dia secara miring, maka dia nggak akan terconstraint. Jadi bisa vertikal, bisa horizontal. Ya. Ini constraint-constraint yang ada di sini bisa kita hapus ya. Misalnya kita nggak ingin constraint yang ada di sini. Ya, kini bisa pertama kita hilangkan dulu. Misalnya di sini dia ada di sini ya. Munculnya di constraint ini, klik. Kalau saya tidak checklist maka dia hilang constraint. Tadi bukan berarti dia nggak constraint, tapi dia hanya hilang aja indikator constraintnya yang kecil merah di sini. Kalau saya klik, jadi dia masih ada ya. Kalau saya klik dia masih ada. Nah ini untuk menghilangnya saya klik ini ya, klik secara keseluruhan nih, constraint, saya delete. Nah maka dia nggak akan terconstraint lagi, akan terikat lagi ya. Jadi bisa horizontal, bisa vertikal. Ini juga sama ya. Kita klik, kita delete, maka dia akan kehapus. Ya. Sekarang kita akan bahas ini dulu. Tadi constraint ya.
Misalnya di sini saya kasih garis, ini saya nggak auto constrain, saya hilangin ya. Saya kasih garis lurus ini misalnya. Jadi coincidence itu dia akan menyatukan poin-poin titik ini ya. Bisa escape, lalu saya pilih dulu sih koin-koinnya. Misalnya poinnya saya pilih ini ya. Ini dulu ya, yang ini dulu, yang sederhana dulu ya. Saya tahan shift, saya klik, terus saya klik create coincidence, maka dia akan menyatu pada satu titik ya. Seperti itu. Ini juga bisa saya ini mungkin seperti ini ya. Saya zigzag, saya klik. Tuh ya. Ya seperti itu ya. Itu coincidence. Sekarang ini ada fix point ya. Jadi dia itu menyambungkan antara garis dan ini poin. Misalnya di sini ada ini pengen saya sambungkan ke garis ini. Saya klik ini, saya klik. Nah, dia akan tersambung seperti itu ya. Escape. Jadi kalau saya goyang-goyangkan, ini tetap berada tersambung dengan garis ya. Ini juga bisa ya kalau misalnya lingkaran gitu ya. Sini ada garis. Ini saya klik ini, saya klik. Nah, seperti itu ya. Setelah itu adalah ini vertical constraint ya tadi ya. Jadi misalnya kalau ini auto constraint saya hilangin, dia misalnya ini saya miring ya seperti ini. Saya constraint dengan vertical ya, vertical constraint ini. Maka dia akan terconstraint berbentuk ini ya, vertikal ya. Misalnya ini ada kebalikannya nih, horizontal constraint, saya klik, maka dia akan horizontal. Sebentar. Misalnya seperti ini. Jadi ini saya jauhin dulu misalnya. Saya constraint, maka dia akan horizontal. Dan setelah itu ini ya, jadi create paralel ya. Maksudnya itu jika saya ada dua buah garis ya, maka saya constraint secara paralel, maka dia akan menghadap ke arah yang sama ya. Nah, seperti itu ya. Tapi besar kecilnya di sini nggak ini ya, nggak sama. Dia hanya menghadap ke arah yang sama aja. Nah, ini paralel ya. Setelah itu ini apa sih yang perpendicular ya, perpendicular. Jadi dia cuma berlawanan aja, misal ada garis dua sini seperti ini ya. Kalau saya klik ini, maka dia akan berlawanan, satu vertikal satu horizontal. Nah ini belum kelihatan ya, saya skip dulu. Tapi kalau saya gerakan, maka dia akan berlawanan ya. Nah ini juga bisa dihilangin ya. Jadi di sini ada constraint-nya, kalau saya hilangkan, delete, maka dia nggak akan terconstraint lagi. Terus di sini adalah ini ya, ini tangent, jadi garis dan garis ya. Misalnya garis lengkungan dan garis. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya sini ada garis. Nah, kalau saya tangent seperti ini, klik. Nah, maka dia akan, ini belum kelihatan. Saya escape dulu. Jika saya luruskan di sini, saya klik, saya tarik, maka dia akan menyatu ya antar garis. Jadi garis lengkungan dan garis lurus dia akan menyatu.
Ini juga bisa kita umpamakan seperti ini ya, maksudnya kita di sini, misalnya di sini ada misal sih di sini, nah bisa seperti ini ya. Misalnya ini saya satukan dulu ini, misalnya tadi ya dari sini saya satukan ini, nah ya ini udah saya satukan. Nah ini juga saya satukan juga, misalnya menggunakan ini ya tadi ya, fix point into an object. Ini saya masukkan sini, satukan sini. Dah, saya escape, saya ini gerak-gerakan. Nah ini kan seperti ini tadinya ya, dia nggak di luar. Jadi antara persatuan antara titik dan garis. Nah, jadi kalau saya klik ini, tangent tadi ini, klik ini dan klik ini, nah maka dia akan berada di sisi luarnya. Nah seperti ini ya. Ini juga sama, klik ini, nah dia akan di luar ya. Ya seperti itu ya. Tapi karena ini udah saya satukan dengan ini ya, dengan apa tadi, fix a point into an object. Jadi dia bukan hanya bersatu secara titik dan garis saja, tapi juga garis lurus dan garis lengkung. Ini saya delete ya. Ini contoh lainnya, mungkin saya klik lagi sini. Misalnya saya buat garis ini, saya buat garis lagi. Ini saya gabungkan ke sini. Ini juga saya ke sini. Nah, jadi kalau saya tarik nih, nah seperti itu ya. Dah. Setelah itu nih apa ya, equality ya, constraint ya. Jadi equal maksudnya sama. Misalnya sih saya buat garis kotak yang ngaco ya misalnya ya. Nah, saya pengen sebelah kanan sama dengan sebelah kiri ya. Saya equal, klik, saya constraint, klik. Maka dia akan sama ininya, sama ini belum kelihatan nih. Nah, jadi dia akan sama apanya? Dia akan sama tingginya ya, tingginya sama. Walaupun dia di tempat yang berbeda ya, tapi tinggi tetap sama. Ini juga misalnya saya equal juga nih, misalnya atas bawahnya. Nah, dia akan tingginya sama. Tingginya dia akan sama. Seperti itu ya. Terus setelah ini adalah ini ya, create symmetry ya. Jadi misalnya sini ada saya sini, saya buat garis. Jadi dia akan simetris sesuai dengan garis ini, garis sumbu. Saya klik ini, misalnya ini klik sumbu, saya klik garis, maka dia akan sama tuh. Jadi ini akan sama. Kalau misalnya dari sini 5 cm, maka di sini akan 5 cm juga. Ya. Yang ini enggak. Nah, kalau yang ini saya satukan juga bisa. Misalnya ini ya, ini klik, ini, terus ini klik. Nah, dia akan sama. Ya. Walaupun tadi ya, misalnya ini kotak, misalnya ini yang sama ya. Ini simetrinya sama, misalnya ini sama dengan ini. Nah, maka dia akan sama tuh. Dan ini aja ya, yang lain enggak. Nah, kalau ini cuma ini doang ya, ngunci doang ya. Misal saya sini punya objek bulat. Kalau saya ini apa?
create block constraint, maka dia akan ngunci. Sebentar. Ini klik sini. Nah, dia akan ngunci ini. Nggak akan saya bisa kemana-mana ini. Ini bisa saya hapus di sini ya, kayak tadi. Jadi sekarang bebas. Terus misalnya saya punya garis ini, klik, kayak gini ya. Ini juga misalnya garis sembarang aja. Nah, saya ke constraint ini dengan gembok ya. Ini saya klik. Nah, dia akan terconstraint. Ini, misalnya juga, misalnya ini yang terconstraint yang ini. Nah, dia akan terconstraint. Jadi titik ini dia nggak bisa diapa-apain, kecuali titik yang lain bisa kita gerak-gerakin. Ya, ini juga bisa kita gerakin, kecuali yang kita constraint aja. Jadi dan yang kita constraint itu dia ada ukurannya ya, berapa milimeter. Tapi ini bisa kita hapus juga sama ya. Misalnya ini saya delete ya. Saya constraint. Yang ini. Nah, ini yang mana yang dia ada kan hijau nih. Misalnya ini aja kita hapus, kita delete. Maka dia kanan kirinya bebas, tapi atas bawahnya nggak bebas. Misalnya ini atas bawah ini ya. Saya delete juga, maka dia bebas sepenuhnya ya. Ini juga sama ya, kita pilih yang mana. Pilih yang ini atau yang ini. Misalnya yang ini saya delete, maka dia bebas, atas bawahnya bebas. Tapi kanan kiri nggak bebas, karena kanan kirinya udah di-constraint, udah diikat. Nah, seperti itu ya. Terus ini semacam, nah ini semacam parametrik aja ya. Misalnya saya buat kotak ya. Ini misalnya mau berapa? Misalnya mungkin bisa 50 100 mm, oke. Nah, seperti itu ya. Misalnya yang ini bawahnya dia pasti ngikutin ya, nggak bisa ini ya, coba. Dia ngikutin bawahnya tuh. Misalnya kanan kiri masih bisa bebas ya, bisa bebas. Misalnya nih kita, nah yang ini vertikalnya, untuk vertikal misalnya mau berapa? Misalnya 50 mm ya, oke. Nah, dia seperti ini ya. Jadi seperti itu, ini untuk parametriknya ya. Ini kalau mau apa? Kalau mau ganti satuannya bisa di unit sini ya. Ganti mau mana ya, inci, sentimeter. Tapi kayaknya nggak ada pixel ya. Nggak ada pixel, ini milimeter lagi. Degree ya, bisa inci, sentimeter. Biasanya kalau orang buat seperti ini dia pakai satuannya milimeter ya. Jadi lebih enak kelipatannya gitu. Setelah itu ini ya, kalau ini untuk garis miringnya, misalnya saya buat seperti ini ya, terus saya kasih ukuran ini mau berapa, misalnya 100 oke. Nah, dia seperti itu, dia akan jadi 100 ya. Itu untuk garis miring ya. Ini juga bisa di constraint ya, mau berapa, misalnya 50 oke. Udah. Setelah ini nih lingkaran ya. Ya, ini untuk lingkaran constraint arc ini. Jadi kalau yang atas itu dari titik ke radius. Nah, kalau yang bawah ini constraint diameternya dari luar sampai luar. Misalnya gini. Ini saya buat ini misalnya.
Saya constraint radiusnya saya klik ya, misalnya dia berapa 50, misalnya 100, saya okein. Nah, jadi dari sini ke sini dia 100 ya. Nah, sekarang saya buat lagi bulat. Ya, saya buat bulat lagi. Sekarang saya diameter ya. Diameternya saya klik sini. Misalnya di 50. Tengahnya saya oke. Nah, maka dia akan 50. Jadi kalau saya dekat ke sini. Kebalik. Jadi ini kan 50 ya. Terang lagi sebentar. Ini misalnya keseluruhannya ini 100, oke. Nah, seperti ini. Terus saya buat lingkaran lagi. Terus saya klik ini, constraint radius. Misalnya 50 saya buat nih, sekarang klik. Kok 50 sih? Ini kan 100 dia. Jadi dari sini ke sini 100 ya. Sekarang saya buat dia pakai constraint ini. Yang constraint diameter ya. Kali ini saya buat 50. Ya. Jadi kalau saya taruh sini, lihat dia setengahnya kan. Setengahnya ya, tuh. Ya. Jadi kalau constraint radius itu dari sini, dari titik tengah ke luar. Kalau constraint diameter dari luar ke luar ya. Sekarang saya buat misalnya lingkaran ininya 50 ya, misalnya 50 nih. Ya. Dari sini. Kayaknya gitu aja ya. Nih, saya jadi bingung sendiri. Ini maunya ini seperti itu ya. Udah paham lah ya garis besarnya. Terus kalau yang ini langsung aja ke ini fixed angle ya. Jadi kalau saya punya angle gitu ya. Ini kesini ya. Nah ini bisa kita tentukan berapa derajatnya ya. Saya klik ini. Nah dia mobilnya kan 90 derajat kan. Misalnya saya ganti 50 derajat, oke. Maka dia akan berubah. Tapi ya itu dia titiknya ini nggak sama. Kecuali kalau titiknya kita constraint pakai coincident. Nah ini baru sama nih. Nah jadi tetap 50 ya. Ini kalau mau diganti kita klik ini 3 kali. Ya misalnya 60 ganti, oke. Nah seperti itu ya. Dan yang ini terakhir ya. Misalnya saya ketik sini. Nah ini terakhir ya. Jadi kalau dia biru seperti ini, artinya dia nggak akan keprint. Jadi cuman atau keprint ya. Saya rada lupa ya. Jadi kalau saya kasih dia ukuran seperti ini, ya, ini dia akan ngeprint kalau nggak salah. Jadi kalau biru dia akan ngeprint. Tapi kalau merah kan, kalau saya buat ganti merah nih, saya ganti merah, ya. Jadi saya ganti merah ya. Saya buat constraint di sini, misalnya 50, oke. Nah ini 50 ini kan dia walaupun ada sayanya, dia kan cuma ukurannya doang 50, tapi dia nggak ada penjelasan bahwa ini akan dia nggak akan tertulis ini tanda parametriknya nggak akan tertulis 50 di sini. Nah kalau kita buat biru di sini, dia maka akan ke print. Kalau yang ini nggak. Jadi ini cuma ukurannya aja.
Dari sini ke sini dia ngasih tahu dari 50. Kalau yang ini dia akan ngeprint ya. Jadi ngasih penjelasan ini di biru ini. Dari sini ke sini dia 50. Gitu aja kali ya. Kalau ini biru dia tadi sama ya kayak tadi ya. Bulat juga begitu, ini juga ya. Yang angle juga. Ini yang miring ya. Nah, ini bahkan gembok juga ada ya. Lihat lock. Ini saya lupa cari-cari. Yang biru saya belum pernah pakai ya. Jadi atau mungkin sebaliknya ya. Karena saya belum pernah ngeprint juga. Jadi mungkin bisa dicek ya. Entah itu biru yang di print atau itu merah yang di print. Tapi setahu saya sih tadi merah itu yang untuk hanya ukuran dan biru itu memberikan keterangan 50 mm parametriknya dikasih tahu. Jadi gitu aja dari saya Irfan Jasavinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.